Ini warna kuning satu, warna merah satu, warna hijau satu. Coba digenggam ini. Sekarang tutup mata. Tutup mata. Ya, ikuti perintah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, jikalau Engkau ada jikalau Engkau ada dan membuat aku yakin benar-benar ada, dan membuat aku yakin Engkau benar-benar ada, maka Engkau jadikan 3 batu yang saya pegang ini Engkau jadikan batu yang sepegang ini menjadi uang 300.000 rupiah. menjadi uang 300.000 rupiah. Semuanya warna merah ya Allah. Semuanya warna merah. Ya Allah. Coba buka mata. Buka mata. Ya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di antara agenda pensyahadatan yang begitu padat ini, saya ada di situasi sakit, nggak enak badan karena agenda terlalu mepet, terlalu kejar-kejaran. Ini ada permen ya, coba dimakan. Ini pernah panik aja. Hah? Pernah panik. Dari Mesir. Dari Mesir? Bisa dimakan dong? Nggak bisa. Enggak? Plastik itu. Oh ya ini. Plastik ya ini? Terus ngapain taruh sini? Biar kalau pencahayaan itu langsung terang gitu. Oh gitu? Oh langsung lampu gitu. Jadi kalau ada pencahayaan kayak gitu jadi terang. Oh gitu? Fungsinya gitu. Oh harusnya makanan ini. Oke, baik. Di samping saya ada seseorang anak yang cerdas. Dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Entah ini mau ngobrol apa ini? Ngobrol apa ya? Bebas Pak. Bebas? Ini sisiran dulu? Oh iya Atau Pak. memang gitu rambutnya? Gayanya gitu memang? Gini Pak. Oh memang gitu? Gini. Ya. Baik. Katanya antum banyak mempelajari tentang Marxisme. Apa itu? Narsisme. Marxisme. Marxisme. Ya. Marxisme maksudnya ditanya apa itu Marxisme gitu ya? Iya. Kalau Marxisme sih yang saya tahu itu mungkin dari kata bahasa Karl Marx ya. Ya. Karl Marx. Jadi Karl Marx itu nerbitin 2 ideologi yang saya tahu. Ada Das Kapital sama komunis. Jadi kapitalisme sama komunisme. Jadi Marxisme mungkin keduanya gitu di antara campuran itu. 1 kapitalisme, 2 komunisme. Iya. Oke. Kita saat ini hidup di antara banyak sekali generasi Gen Z. Maka kita harus banyak berbaur dengan generasi Gen Z. Dan kita sebaiknya banyak tahu apa yang ada di dalam pikiran Gen Z. Karena Gen Z ini berubah total. Berbeda sekali, jauh berbeda dengan apa yang ada di benak kita sebagai generasi yang lebih tua ya. Jadi Gen Z ini mereka dalam pikirannya sekarang banyak sekali ideologi. Mereka ideologinya macam-macam, aneh-aneh sekarang. Nah ini salah satunya ini Gen Z usia berapa sekarang? Masih usia 17. 17 tahun? Iya, 17 tahun. Namanya siapa? Syamil Al-Farizi. Syamil Al-Farizi? Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. 2 SMA? SMA mana? Kafila Internasional. Oh, Kafila Internasional. Ada internasionalnya ya? Iya. Iya. Di Jakarta.
Antum lebih ikut ideologi yang mana? Karena ideologi sekarang banyak sekali itu. Anak-anak Gen Z itu sekarang. Waduh. Macam-macam. Ngeri banget pertanyaan. Maksudnya ideologi lebih ke, nggak ada sih ideologi, tapi lebih ke Islam mungkin. Maksudnya kalau monoteism sama monoteism yang maksudnya lebih ke, kan Islam itu kan sebenarnya arti monoteism itu kan sebenarnya dari tiga agama ya. Maksudnya dari 3 agama tuh Islam, Yahudi sama Kristen, ya kan. Sebenarnya kalau misalkan kita Islam pun itu sebenarnya bisa dibilang monoteis, karena arti dari monoteis sendiri itu kan kayak meyakini semua yang ada di dunia ini itu berasal dari satu yang tunggal, maksudnya itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi perlu saya koreksi loh itu. Oh gitu ya. Monoteism bukan 3. Kristen nggak masuk. Oh iya benar. Tapi Karena Kristen percaya Tuhannya ada 3. Iya. Trinitas. Tapi untuk mengkamuflase itu mereka menyatakan sebagai Tritunggal. Oh iya benar. Jadi Tuhannya satu tapi ada 3 kepribadian. Benar. Itu tapi saya menurut. Tapi pernah nggak dengar cerita Yesus naik ke Bapa, lalu dia duduk di samping kanan, di samping. Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum ngedalamin sih. Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa. Oh gitu. Jadi Yesus bukan Allah Bapa ya. Allah Bapa juga bukan Yesus. Jadi kalau Kristen monotheism enggak. Lanjut. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terus kalau misalkan mengikuti ideologi tertentu mungkin enggak ya, enggak, karena kita sebagai umat muslim kan berpegang tauhid, ya maksudnya berpegang agama teguh, agama Islam itu sendiri ya, maksudnya menyembah satu yang tunggal itu Allahu Ahad, ya kan. Jadi benar-benar kita menyembahnya hanya kepada Allah gitu, bukan menyembah yang 3 itu, Trinitas itu. Tapi definisi yang saya temukan, definisi yang saya cari dari sumber Wikipedia itu mengatakan seperti itu. Mungkin terima kasih atas koreksinya Pak Ipong. Ya gitu. Mungkin ada memang ada kesalahan mungkin. Yang dimaksud monoteis itu. Soalnya sejak generasi zaman dulu, tempo dulu ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu selalu diajarkan 3 agama samawi. Oh kan? iya benar. Benar kan? Iya, pasti benar. di sekolah diajarkan ya? Iya. 3 agama samawi. Samawi itu berasal dari langit kan ya? Iya benar. Berasal dari Tuhan. Katanya itu adalah 1 Islam, 2 Yahudi, 3 Kristen. Benar. Padahal agama samawi itu cuma 1, Islam. Oh gitu Pak. Itu gimana tuh? Tapi yang saya dapat emang samawi katanya gitu. Karena Yahudi dan Kristen ini membelokannya kemana-mana ini. Oh. Membelokannya kemana-mana. Mereka melakukan banyak sekali bid'ah ya. Mereka banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang paling parah itu Kristen. Oh gitu. Kalau Yahudi itu Tuhannya masih 1. Oh gitu. Allah sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kalau yang saya banyak dengar beredar tuh yang Uzair itu maksudnya apa? Ya, dulu pernah ada Uzair itu lebih diagungkan. Dia seperti anak Allah. Oh, berarti itu dulu tuh. Dulu. Waktu Pernah. berarti ada sekte gitu ya ibarat. Ada Yahudi, tapi orang Yahudi ini dulu banyak yang aneh-aneh juga, dan sampai sekarang banyak yang aneh. Oh, gitu. Banyak ajaran Yahudi yang aneh-aneh sekarang. Nanti itu di luar ini ya, di luar Ya. di luar podcast kita ya. Oke, siap. Nanti akan saya ajarkan kepada antum. Antum pernah tahu nggak ajaran Yahudi yang kisah Nabi Yakub ya, Bapak Yakub itu yang disebut sebagai Israel. Lalu dia bertemu dengan Allah, lalu dia gelut ya, gelut, bertengkar, gulat. Lalu Allah kalah. Astagfirullahaladzim. Itu di kitabnya Yahudi. Itu di Tauratnya mereka. Oh. Lalu Allah memberikan gelar, wahai engkau lelaki yang telah bergulat denganku, karena engkau hari ini menang. Engkau telah bergulat dan engkau menang, maka aku beri gelar Israel. Namamu mulai hari ini bukan lagi Yakub, bal Israel, tetapi Israel. Oh gitu. Jadi nama penamaan negara Israel tuh dari situ.
Iya, itulah Oh. dia. Makanya kalau kita orang-orang Islam di Indonesia tuh acap kali menghina Israel ya. Padahal itu nama Nabi Yakub sebenarnya. Oh gitu. Berarti bukan dari apa penamaan-penamaan kayak dari Yunani gitu ya berarti? Enggak, mereka membuat Nama sendiri berarti. nama baru. Jadi tahun belakang-belakang ini kan mereka membuat negara baru di sana kan. Oh iya benar. Sehingga membuat nama negara Israel itu. Padahal itu ambil dari nama Nabi Yakub. Oh, berarti kita harus berhati-hati ya Pak ya, kalau misalnya kita Berhati-hati. ngatain Israel, ngatain apa gitu. Berhati-hati. Lebih baik membuat nama yang lain ya. Membuat istilah yang lain. Tapi kalau misalkan kita tuh kan sekarang lagi viral tuh di Palestina, itu kita menghujatnya tuh berarti Zionisnya ya Pak ya? Zion. Bukan negara, bukan Israelnya nanti. Betul. Oh gitu. Siap-siap. Betul. Saya baru tahu Pak. Apalagi Israelnya itu nama Nabi Yakub. Oh. Nama Nabi Yakub. Bolehlah pakai istilah lain. Siap. Boleh apa, plesetan apa gitu. Asalkan ke Zionis itu ya Pak? Iya. Oke, siap. Lanjut. Ini antum mau menjabarkan tentang ideologi Karl Marx itu bagaimana? Coba dilanjutkan. Kalau ideologi Karl Marx itu kan dua ya Pak ya? Maksudnya komunisme dan kapitalisme. Sebenarnya ini mungkin di luar konteks dari agama ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan kita bisa berbicara yang terkaitan sama keyakinan, itu mungkin lebih ke kayak okultisme, terus monoteisme, ateisme, dan lain-lainnya yang berkaitan sama keyakinan. Tapi kalau misalkan yang Karl Marx itu mungkin kapitalis itu lebih ke kapital, tapi dia itu itu maksudnya berlebihan gitu Pak. Jadi gimana caranya tuh untung besar tapi mengeksploitasi yang lain gitu Pak. Eksploitasi yang lain. Terus kalau misalkan komunisme itu lebih ke sosialis, tapi dia itu berlebihan Pak sebenarnya. Berlebihan kayak misalkan semua itu harus rata, semua itu harus ini, bahkan bisa jadi sampai apa yang kita punya itu ya buat bareng-bareng gitu. Padahal kan ada hak di mana kita itu emang punya privasi sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan kayak misalkan kita punya istri, terus itu kan punya harta kita sendiri dari hasil kerja keras kita. Kalau misalkan kita hidup di negara yang komunis, itu kita mungkin hampir nggak mungkin jadi kaya sih Pak. Hampir nggak mungkin jadi kaya mungkin, karena emang semua harus diserahin ke pusat gitu. Harus serahin ke pusat itu. Kalau yang di negara komunis. Tapi yang terlalu kaya harus membagi rata itu. Harus membagi rata. Itu sih. Saya masih belum ngedalami secara rinci sih kalau komunisme, cuman secara dasarnya yang saya tahu itu, dan kalaupun misalkan saya ada salah, mohon koreksinya teman-teman. Ya, dari itu sih. Apa kelebihan ideologi komunis menurut Ananda? Kelebihan ideologi komunis. Sebenarnya kan kapitalis sama komunis itu kan berlawanan ya Pak ya? Kayak berbeda gitu. Maksudnya ini tuh jauh banget, 180 derajat, jauh banget gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kelebihan, itu belum bisa dikatakan kelebihan karena komunisme itu udah berlebihan ininya Pak. Maksudnya dari segi ideologi itu udah berlebihan gitu. Kalau misalkan kita bisa lihat histori-histori zaman dulu kayak PKI, kayak seperti itu kan udah berlebihan gitu. Tapi menurut saya setelah saya berpikir, setelah saya merenungi, memang agama Islam itu yang paling benar sih Pak. Karena nggak ada. Oh gitu. Ya, kalau ada bilang agama Islam itu adalah agama paling benar, itu nggak ada, salah. Oh, iya. Baru tahu Pak? Iya. Ini Gen Z harus tahu. Oh, apa? Ya, nanti saya baru tahu. Bisa saya baru tahu. di-share ke Gen Z yang lain ya. Kalau ada, oh ini Islam paling benar. Oh berarti yang lain, oh ini agak benar nih. Oh ini ya lumayan benar ini. Oh, definisi yang dimaksud paling benar tuh kalau misalkan dibandingkan sama agama yang lain berarti agak benar gitu. Oh ini cukup benar ini. Oh gitu. Oh ini lumayan benar ini lumayan benar ini. Gitu. Berarti Islam ini paling benar ini. Berarti yang lain benar juga dong. Berarti penyebutan konteks benar itu apa Pak? Inna dina indallahil Islam. Itu dalilnya. Inna dina indallah. Sudah berarti rumus Allah harga pasti. Itu Inna harga dina mati. indallahil Islam. Oh gitu. Berarti Allah meridoi gitu ya. Hanya Islam saja. Oke. Yang lain udah enggak benar. Ya benar. Tapi kalau konteksnya ideologi mungkin ya Pak.
Islam tuh menurut saya tuh agama yang pertengahan ya Pak ya. Agama pertengahan di mana? Pertengahan maksudnya apa definisi? Agama pertengahan tuh maksudnya penyeimbang gitu loh Pak. Misalkan penyeimbang. Penyeimbang. Kalau misalkan komunisme tuh terlalu mungkin penyetaraan, Islam itu juga mengajarkan penyetaraan juga. Maksudnya kayak misalkan kita tuh sholat. Kan sholat itu sebenarnya penyetaraan semuanya kan Pak. Entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, itu tetap sholat di masjid yang sama gitu. Haji juga di tempat yang sama. Terus ya kita bisa banyak contoh gitu Pak. Maksudnya, tapi di sisi lain Islam pun juga ada batasan Pak. Maksudnya kita tuh nggak boleh mengambil harta orang lain atas nama mungkin kebersamaan. Tapi kan itu kan tergantung orang itu sendiri. Tapi jadi situ tuh Islam tuh ada penyetaraan, tapi ada batasan juga. Dan itu menurut saya pertengahan di antara ini ideologi kedua itu sih Pak. Iya menurut saya itu. Sebenarnya bukan pertengahan ya, lebih pada penyeimbang. Oh iya, benar, lebih pada penyeimbang. Soalnya Islam itu ajarannya sangat proporsional sekali. Oke, benar. Contoh ya, contoh. Ini mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk mana ini kurang baik, ini apa. Enggak. Kami hanya menjalankan studi perbandingan agama. Jadi studi perbandingan agama itu kita menyampaikannya secara data. Gitu. Jadi kalau di agama itu diajarkan semakin sengsara maka semakin cepat ke nirwana. Ke nirwana tuh? Semakin cepat dalam kesempurnaan menuju ke nirwana. Nirwana tuh? Nirwana itu surganya orang Buddha. Surga. Oh. Tapi definisi nirwana ini panjang ya kalau kita definisikan secara detail. Intinya begitu. Jadi semakin sengsara, misal baju semakin jelek, compang-camping, semakin miskin ya, maka semakin dekat ke nirwana, cepat itu masuk surga, istilahnya begitu kan. Oh gitu. Semakin sempurna untuk mencapai nirwana gitu kan. Nah, tapi kalau di Islam itu proporsional. Benar. Proporsional. Anda mau kaya, silahkan. Silahkan. Ya. Mau miskin juga silahkan. Ya kan. Nggak ada yang ini Anda punya kapasitas untuk ini. Enggak. Kalau kaya, Anda bersedekah banyak, Anda cepat masuk surga. Iya benar. Ya kan? Anda berbuat baik, sering bantu orang, cepat masuk surga. Benar. Yang miskin, orang miskin memang dalam Islam juga mudah cepat masuk surga juga yang miskin ini. Oh, iya, karena benar. Hisabnya kecil. Hisabnya kecil kan. Rendah. Intinya gini, kalau di akhirat nanti kan ada perhitungan hisab toh. Iya benar. Ada yaumul hisab itu, hari yaumul perhitungan mizan. itu. Nah, yaumul mizan itu. Nah, ketika ditakar ya dalam timbangan itu, orang miskin kan, oh Anda hartanya cuma ini. Tapi kalau yang orang-orang kaya itu, ini hartamu yang ini kemanakan? Ini hartamu kemanakan? Dari ini mana juga ya dari Pak? mana? Buat dari apa? jalan, buat apa? Ya, benar. Ini dari haram ya? Terus dialihkan untuk disalurkan ke jalan yang haram juga. Itu sangat panjang sekali. Sangat berat untuk hisapnya orang-orang kaya. Tapi proporsional begitu. Islam itu proporsional. Anda kaya, bisa cepat masuk surga. Bisa juga. Berbuat baik. Contohnya Abdurrahman bin Auf ya Pak? Betul. Ya benar. Betul. Jadi Islam itu proporsional. Proporsional. Anda tidak harus compang-camping begitu kan. Ya, kalau perlu memang di Islam kalau mau baju baik, baju bagus, ya. Ketemu orang kan ya, begitu, menghormati orang. Benar. Ini sudah berpahala kan begitu. Lanjut. Berarti intinya tuh Islam tuh kan kita diajarin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kan Pak. Kita tuh tidak lain diciptakan itu sebenarnya buat ibadah kan. Sebenarnya apapun yang kita lakuin asalkan itu untuk untuk beribadah kepada Allah itu sebenarnya nggak apa-apa kan Pak. Kalau misalkan kita tuh kayak kita kaya tapi kita untuk beribadah bukan malah bermaksiat. Kalau misalkan kita miskin pun tapi kalaupun misalkan kita itu mungkin niatnya itu buat lebih dekat kepada Allah, lebih zuhud kepada dunia, menghindari, itu pun juga nggak apa-apa kan ya Pak? Saya itu dari kutipan dari Ustadz Felix sih, karena saya kemarin nonton videonya Ustadz Felix tuh mengatakan seperti itu, karena banyak kan stigma-stigma di masyarakat ya, masyarakat Indonesia kayak misalkan hal-hal yang kayak kita tuh harus kayak zuhud, harus itu sombong tuh orang,
Padahal orang itu cuma menggunakan pakaian bagus saja ya Pak ya. Padahal definisi sombong yang dimaksud itu kan mungkin merendahkan orang lain dan menolak kebenaran itu. Tapi stigma yang di masyarakat Indonesia sekarang mungkin seperti itu sih. Bagaimana pendapat Ananda tentang ateis? Oh, ateis ya Pak? Ya, ateisme. Saya bedah satu-satu ya Pak. Menurut saya, kemarin saya habis mencari arti, saya takut apa namanya, kesalahan menjelaskan. Ateis itu artinya itu lebih ke tidak mempercayai Tuhan itu sama sekali. Jadi itu lebih kayak fungsi, kebanyakan alasan seperti filsuf Friedrich Nietzsche, yaitu mereka jadi ateis itu karena untuk kebebasan bereksplorasi, kebebasan untuk melakukan sesuatu Pak, kebebasan melakukan sesuatu tanpa adanya kekangan agama itu sendiri. Jadi yang menurut pendapat dari Friedrich Nietzsche itu, filsuf itu tuh agama itu buat mengekang kita gitu. Dari situ kita tuh tidak bisa mengeksplor kenapa begini, kenapa begitu. Dari situ akhirnya ateis itu kayak ya udahlah nggak usah percaya gitu, nggak usah agama biar kita tuh bebas gitu, biar kita bebas. Padahal wahyu sempat tertarik nggak ikut ateis? Enggak sih Pak, enggak. Karena sedikit pun enggak. Waktu itu mungkin pernah berpikir gitu. Sebenarnya maksudnya itu bukan ateis sih. Saya lebih mempertanyakan kenapa ada orang yang bisa ateis gitu Pak. Kenapa orang tuh bisa ateis padahal tuh tanda-tanda Tuhan itu banyak gitu Pak. Kalau misalnya kita mengkerucutkan ya Pak, maksudnya kita menggeneralkan kalau misalkan kayak dua kubu gitu Pak, antara percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Kalau misalkan Albert Einstein pun juga bilang kalau misalkan science itu sama kayak seperti, maksudnya tuh gimana? Maksudnya gini, kita itu harusnya mempercayai Tuhan itu sebagaimana kayak sains gitu Pak. Kita tuh tidak perlu melihat wujudnya, tapi itu bisa dirasakan. Kan sains kan juga begitu kan ya Pak. Kita mungkin nggak bisa lihat kayak misalkan gravitasi. Apakah gravitasi itu ada wujudnya? Tapi kan kita merasai kalau Tuhan itu tanda-tandanya itu ada gitu. Ya, coba antum merasakan adanya Tuhan. Ini yang tangan kanan. Ya. Ini warna kuning satu, warna merah satu, warna hijau satu. Coba digenggam ini. Ya, tutup. Sekarang tutup mata. Tutup mata. Ya, baca Bismillah. Ikuti perintah saya. Saya tutup mata. Tutup mata. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Jikalau Engkau ada. Dan membuat aku yakin benar-benar ada. Maka Engkau jadikan 3 batu itu yang saya pegang ini. Engkau jadikan batu yang saya pegang ini menjadi uang 300.000 rupiah. Semuanya warna merah ya Allah. Semuanya warna merah. Ya Allah. Coba buka mata. Ya, dibuka juga. Ya, mana uang 300.000-nya? Nggak ada. Nah itu. Orang ateis bilang Tuhanmu nggak ada. Oh gitu. Iya. Jadi, itu yang dimaksud ateis gitu. Nah, iya. Terus bagaimana cara membantahnya? Waduh, berat nih. Maksudnya PR ya? PR sih, ini sebenarnya PR. Kalau misalkan gimana ya? Terus kita bukan nabi, bukan apa gitu, bukan mukjizat, ya, tapi kan di Cina diajarkan begitu. Oh, di Cina diajarkan begitu. Oh, orang-orang semua anak-anak TK, SD, kurikulumnya seperti ini. Oh, gini. Iya. Sejak masih kecil sudah diajarkan begini. Oh, gitu. Ada yang jauh lebih berat dari ini. Ya, nanti antum PR untuk cari jawabannya ini. Bagaimana cara menjawabnya? Antum orang cerdas, insya Allah bisa. Insya Allah. Saya belum riset mendalam sih. Kalau misalkan ada yang eksperimen kayak gini, maksudnya ada studi-studi kayak gini, kok bisa? Maksudnya maksudnya kayak benda tuh kita pengen ngelakuin sesuatu gitu. Lanjut. Ini baru tahu sih saya. Ya, selain ateis itu sekarang lagi marak loh. Oh gitu ya. Itu ateis itu dinobatkan sebagai salah satu agama yang terbesar di dunia. Ini agama tapi tidak percaya Tuhan. Oh. Jadi ini agama ini. Ateis di agama, aliran istilahnya. Tapi tidak percaya adanya Tuhan. Agama yang tidak beragama. Agama yang tidak beragama. Ya gitu, mereka maunya tidak mau dikekang. Gitu. Iya benar.
Tapi ada dulu pernah saya di WA oleh orang ateis itu kan, dia berusaha mendakwahkan ajaran ateisnya dia ke saya gitu. Berhari-hari setiap hari dia WA, tiap hari. Dia WA-nya awalnya memperkenalkan diri, tinggal di Surabaya dan seterusnya. Lalu lama-lama dia bilang, buat apa kita hidup dikekang oleh agama? Oh gitu Pak. Ya, berarti toh kayak kita brainwashing gitu ya Pak? Iya. Terus dia WA, toh kita juga nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Terus buktikan kalau Tuhan itu ada. Lebih baik enak kita hidup tidak dikekang, tetapi kita bisa hidup secara explore ya kan, seperti secara bebas gitu ya. Iya, monyet, coba monyet. Percaya nggak dia adanya Tuhan? Dia nggak tahu apa-apa. Monyet enak bisa hidup bebas dan lain sebagainya. Ya gitu, hidup yang istilahnya sempurna menurut mereka. Begitu. Tiap hari gitu. Yang WA terakhir itu yang bikin saya jengkel itu. Apa tuh Pak? Yang isinya? tadi, yang tadi itu. Iya. Awalnya dia WA terus itu kan. Yang WA yang tadi. Selalu saya baca, tapi nggak saya balas. Terakhir yang tadi itu akhirnya saya balas. Saya balas apa? Saya balas begini. Saudaraku, seandainya nanti, ini 2 kalimat saja jawaban saya. Seandainya nanti setelah kehidupan ini ternyata ada akhirat. Ya, saya 2 kalimat begini ya. Saudaraku, seandainya nanti setelah kehidupan ini ternyata tidak ada akhirat, maka engkau tidak rugi, saya tidak rugi. Benar. Ya kan? Tapi seandainya nanti setelah kehidupan dunia ini ternyata ada akhirat, maka engkau adalah orang yang paling rugi, saya adalah orang yang tidak rugi sama sekali. Karena saya telah berbuat kebajikan. Benar. Saya telah berbuat amal soleh. Ya kan? Oh gitu. Saya percaya Tuhan dan saya berbuat kebaikan. Siap. Begitu. Orang ateis, kebaikan tidak ada standarnya. Nggak ada standarnya. Semua boleh dilakukan kan? Iya benar. Kan mereka tidak ada Tuhan. Benar, mau benar. berzina, mau apa, mau silahkan kan? Oh iya gitu. benar. Mau minum minuman keras, ya kan? Mau apa, silahkan. Mereka tidak ada standar. Tanpa ada batasan ya Pak? Tanpa ada batas. Tapi nanti mereka ruginya ketika akhirat itu ada. Oke, dihisap ya Pak? Langsung saya diblok itu nomor saya. Oh, Langsung diblok. tanpa ada komen, nggak ada apa Enggak. gitu? Oh gitu? Enggak komen, langsung diblok nomor saya. Itu karena saya di WA tadi itu buat saya itu menjengkelkan saya itu. Oh menjengkelkan ya Pak? Saya balas begitu langsung nomor saya diblok. Baik, Anda pasti tahu ya, sekarang selain ateis ada lagi ajaran yang tujuannya memang untuk merusak Islam. Supaya anak-anak muda, terutama generasi Gen Z ini sudah tidak percaya dengan Islam. Istilahnya kepercayaan trust kepada Islam itu pudar. Oh iya. Apa itu? Namanya adalah agnosticism. Oh agnostik ya Pak? Ya, coba pernah belajar itu nggak? Yang saya tahu agnostik tuh lebih ke dia itu sebenarnya tuh tidak kurang yakin sih Pak, kurang yakin Tuhan tuh ada, tapi mereka sampai berpendapat kalau misalkan ya emang kita tuh nggak bisa mencari itu karena Tuhan tuh nggak bisa ditemukan secara ini loh Pak, ilmu-ilmunya gitu loh. Jadi kayak nggak yakin sih, lebih ke yakin tapi nggak menyatakan, beda sama ateis, nggak menyatakan Tuhan tuh nggak ada. Tapi mungkin ada apa ya, ada meaning yang lain, maksudnya ada arti yang lain. Mungkin kalau misalkan dia itu tetap percaya Tuhan tapi dia itu nggak mau menjalankan ibadah-ibadahnya, mungkin juga ada arti yang itu sepertinya. Ya gitu, seperti itu. Ada teman yang agnostik? Sejauh ini sih karena saya latar belakang saya pesantren, karena saya agama Islam ya Pak, latar belakangnya belum ada sih Pak. Oh belum ada? Belum ada. Nanti kalau sudah kuliah nanti akan menemukan. Oh gitu Pak? Iya, Tapi berbagai banyak teman. Tapi kuliahnya umum. Kalau kuliahnya umum, itu nanti akan menemukan banyak variasi teman. Varian teman-teman yang inilah, yang ini banyak. oh gitu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud tuh agnostik tuh berarti dia itu lebih kayak mengakui saya agnostik gitu? Biasanya orang agnostik itu mereka jawabannya adalah untuk ini normatif begini jawabannya. Tuhan itu ada, gitu kan. Agama itu oke, saya percaya agama. Tapi semua agama sama. Oh gitu. Itu Ya, yang penting kita berbuat baik. Oh gitu. Anda mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau silakan, Hindu, ya. boleh terserah Anda.
yang penting Anda berbuat baik. Benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pernyataannya begini, anak-anak agnostik ya. Ajarannya memang karena diajarkan begitu kan, ditrain. Oh itu ada yang ngajarin ya Pak ya? Ada. Oh. Dan biasanya mereka membuat komunitas sendiri. Komunitas agnostik tuh? Oh gitu. Jadi gini, biasanya yang disampaikan, Cina sekarang teknologinya berkembang. Bahkan mereka bisa memproduksi HP Xiaomi itu 1 detik 1 HP. Tanpa manusia Pak Tanpa ya? manusia. Yang baru kemarin? Ya, tanpa manusia. Itu Cina sampai secanggih itu. Mereka bisa bikin mobil listrik yang hebat, ya, bahkan mengalahkan Tesla, Amerika dan seterusnya. Kita masih berkutat soal agama. Oh ya benar. Kita masih berkutat soal membahas agama. Itu biasanya yang disampaikan agnostik. Oh gitu. Tapi korelasinya antara Cina sama agama tuh maksudnya gimana Pak? Supaya untuk merusak. Oh maksudnya kayak kita tuh nggak usah memperdebatkan agama gitu. Betul. Kita fokus ke ya udah pengembangan gitu. Bener sih Pak. Maksudnya lagi rame di sosial media Indonesia lagi bahasnya debat-debat agama tapi orang-orang luar udah ini. Tapi banyak sih yang maksudnya ngeframingnya tapi halus gitu sih Pak. Kayak misalkan ada 2 perbandingan, yang satu masih debat-debat berantem agama, yang satu itu berarti lebih ke agnostik tuh maksudnya. Iya, itu memang ajaran dasar. Ajaran dasar agnostik. Oh gitu. Ya, di train seperti itu. Trainingnya memang seperti itu. Jadi kita istilahnya supaya orang-orang Muslim ini sudah tidak peduli sama agama. Ibarat kayak tidak relevan lagi apa ya agama itu ya sama di era sekarang. Nggak usah belajar agama dah. Oh gitu. Yang penting kita pengembangan diri. Oh, ya benar. Yang penting bagaimana kita berkembang. Yang penting bagaimana kehidupan kita ini terjamin. Yang penting bagaimana kita bisa kaya raya. Yang penting bagaimana caranya duit bisa banyak kan begitu. Oh gitu. Tapi saya masih penasaran sih Pak. Maksudnya konteksnya itu yang tadi ini digenggam tuh maksudnya nggak berubah. Itu maksudnya kok bisa ateis langsung bilang itu nggak ada Tuhan tanpa mengkoreksi tanda-tanda yang lain gitu Pak. Maksudnya gimana sih Pak? Saya masih penasaran. Iya nanti PR-nya itu. Oh itu PR itu. Ya kalau nggak ada PR nanti. Oh oke, siap. Nanti saya kasih jawabannya nanti nggak pinter-pinter. Kalau orang generasi Gen Z ya anak-anak muda itu dikasih PR, maka dia pemikirannya bisa berkembang. Oh, mencari terus ya Pak. Kalau misalnya ini kenapa? Lah kok gini lagi? Oh, iya. Nggak usah dikasih bocoran itu nggak selalu. Siap. Terus agnostik itu sederhana sih cara membantahnya. Gimana tuh Pak? Gini, misal. Dulu pernah ada. Ini orang Kristen yang bilang. Jadi supaya kesannya ya tadi itu sudah semua agama sama gitu kan. Ya. Dari situ dasar awal pemikirannya. Jadi supaya tidak membahas Kristen lagi, ya kan? Supaya tidak mengajarkan tentang perbandingan agama lagi, dia mengatakan pada saya bahwa semua agama sama. Oh gitu. Ya. Oke lah, enggak usah ribut-ribut, semua agama itu sama itu. Dia daripada kita bertengkar, ini mending udahlah kita fokus kayak Cina aja gitu. Nggak usah ribut agama gitu. Dia bilang semua agama sama. Oh, semua agama sama. Ya, caranya begini. Yang ini tak kasih jawaban. Caranya begini. Langsung ajak salaman. Baik kita salaman. Kita syahadat hari ini. Asyhadu gitu. Nggak mau. Oh gitu. Oh itu orang Kristen yang waktu itu. Iya. Oh. Kalau sampai ada orang Kristen, tapi ini bukan agnostik. Oh iya. Kristen supaya kita ini nggak usah lah belajar soal perbandingan agama. Iya, kita nggak usah lah peduli tentang kristologi dan seterusnya. Dia mengatakan semua agama adalah sama, nggak usah dipersoalkan. Berarti langsung aja Pak ya, digituin aja Pak. Iya. Coba kamu asyhadu gitu. Ayo coba sekarang kita syahadat hari ini ya. Asyhadu gitu. Nggak mau dia. Oh dia nggak mau tuh? Iya. Alasannya kenapa Pak? Kan dia udah bilang dari awal statementnya sama. Nanti langsung kita jawab begini, loh katanya semua agama adalah sama. Kok nggak mau syahadat kan gitu? Kan harusnya hari ini Anda Islam, besok Kristen, besok Hindu, besok Buddha gitu Pak. Besok Konfutse lagi, terus lusa kapan lagi nanti ateis gitu kan? Iya benar. Gitu caranya. Baru tahu sih. Gitu. Dulu pendeta Saiful Ibrahim kan saya ke rumahnya kan. Pendeta, ke rumah pendeta. Pendeta Saiful Ibrahim itu kan. Dia bilang semua agama adalah sama. Saya lupa nggak mempraktikkan seperti itu. Saiful Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Oh itu yang murtad itu ya? Iya. Oh. Itu harusnya saya ginikan. Ayo Pak Pendeta asyhadu gitu kan harusnya. Nggak akan mau dia.
Tapi anak-anaknya masih Islam ya Pak? Islam semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Anda berikan paparan bagaimana caranya menguatkan generasi Gen Z supaya tetap kuat pada akidah Islam. Oke, saya by pengalaman ya Pak ya. Iya. Kan saya mungkin waktu itu pernah ragu gitu sih Pak. Kayak misalkan gini, kita hidup di agama Islam. Tapi kan kalau misalnya kita tanya, ini kan emang kayak benar karena kita nanya ke orang Islam nggak sih Pak? Tapi saya pakai perspektif sih, kayak misalnya kalau kita mungkin di posisi kayak gini tuh gimana. Akhirnya alhamdulillah tuh nemu jawaban kayak yang pertama kita itu harus harus ngecek kayak konsep ketuhanan itu sendiri sih Pak. Maksudnya konsep ketuhanan yang paling masuk akal gitu. Maksudnya kalau misalkan kita konsep tentang dewa terus trinitas itu kan aneh nggak sih Pak? Maksudnya kayak nggak mungkin tuh, ibarat kan ya hukum alam juga nggak sih Pak, kalau misalkan pemimpin dua itu kan nggak mungkin karena pasti saling bunuh-membunuh, kayak misalkan cerita-cerita dewa-dewa Yunani nggak sih Pak? Dari itu karena mereka tuh ingin dianggap dia itu Tuhan gitu, yang layak disembah. Jadi dari situ ketika itu udah tuh akhirnya kita banyak kan yang mencoret agama yang menurutnya itu aneh gitu. Terus sama ini maksudnya yang kedua itu sama tentang waktu sih Pak. Maksudnya agama apa yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap relevan. Contoh, kalau misalkan agama Kristen itu kan agama yang dia itu baru dimulai waktu 1 Masehi nggak sih Pak? 1 Masehi ketika Yudas yang disalib itu Pak. Itu kan baru ada gitu Pak. Terus kayak Buddha itu kan juga baru, terus Hindu itu juga baru. Tapi kalau misalkan agama Islam ini agama yang paling relevan sepanjang masa nggak sih Pak? Jangan salah, orang Kristen nyebutnya Islam itu datang belakangan. Oh gitu ya? Abad ke-7. Tapi, iya benar. Tapi kalau misalkan baca sejarah, itu kan Nabi Ibrahim itu kan tauhid ya Pak ya? Tapi definisi sebenarnya itu ada definisi yang saya pahami, Islam itu kan yang menganggap kalau Allah itu Tuhan, maksudnya mentauhidkan Allah itu sendiri. Jadi meskipun Islam itu mungkin dibawa dari zaman Nabi Muhammad, tapi di zaman Nabi Ibrahim itu sebenarnya bisa disebut Islam juga sih Pak. Cara jawabnya gini, zaman Nabi Adam ada agama enggak? Nggak tahu. Saya belum takut saya jawab. Nggak ada. Oh nggak ada. Adanya Nabi Adam ya bertauhid. Pasti itu karena dia penciptaan awal sih. Iya, nggak ada nama Islam. Adam beragama Islam gitu kan? Oh iya. Karena waktu itu memang agama ya hanya satu, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya benar. Adam adalah satu-satunya nabi yang pernah merasakan surga dan bertemu dengan Allah. Begitu kan ya? Benar. Langsung gitu kan. Dan Nabi Adam tahu betul ia diciptakan oleh Allah buat apa gitu. Ya kan, untuk apa dan seterusnya, untuk beribadah kan begitu. Jadi waktu itu branding tentang Islam ya belum ada. Oh, karena nggak ada perbanding apa ya? Nabi Adam itu ya sudah Islam. Dia dari awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bertauhid ya, Pak? Iya. Sampai nabi selanjutnya sampai zaman Nabi Nuh tuh. Iya, sampai ada pembelokan lagi, bikin manusia kan begini. Manusia itu sedikit aja terjadi pembelokan loh. Oh gitu ya. Contoh. Nabi Adam kan pernah bertemu dengan Allah. Lalu Nabi Adam itu punya anak. Anaknya dibilangi begini. Nak, aku ini pernah bertemu dengan Allah. Kira-kira anaknya percaya apa enggak? Saya belum tahu sih Pak. Tapi bisa aja percaya karena kan dia yang pertama kali diciptakan. 50-50 toh? Ya 50-50. Bisa jadi percaya, bisa jadi jadi enggak. Karena dia tidak pernah ada buktinya. Ya benar. Tidak tahu buktinya. Benar. Yang tahu buktinya Nabi Adam sendiri. Iya benar. Nah, disitulah awal mula pembelokan. Oh gitu. Iya. Sampai generasi turunan, ya kan? Apalagi yang enggak pernah bertemu dengan Nabi Adam, dia merasa bahwa saya ini diciptakan ke dunia untuk apa gitu kan. Terjadi ajaran baru begitu. Ada yang dewanya banyak, Tuhannya banyak dan seterusnya. Oh gitu. Sehingga setiap nabi itu memiliki tugas untuk menyampaikan risalah ketauhidan tadi itu. Oh gitu. Nabi Adam dan seterusnya. Oh berarti itu emang diturunkan nabi itu untuk memperbaiki umat itu nggak sih Pak? Manusia itu gampang belok, dikit belok. Muncul lagi nabi untuk
meluruskan lagi. Belok lagi, muncul lagi Nabi, meluruskan. Berarti zaman sekarang tuh berat ya Pak ya? Kalau misalnya karena kan Nabi Muhammad Nabi terakhir kan? Betul. Tidak ada Nabi lagi dan makin marak lagi ideologi-ideologi qaswatul fikr gitu ya Pak? Betul, tapi Islamnya ajarannya sudah sempurna. Oh gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu. Iya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ini. Itu kan sudah sempurna. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itu oh iya Pak. Tadi kan itu kan saya ngebahas kalau misalkan itu orangnya itu percaya sama agama. Tapi saya mungkin ini apa? Ini saya ngebahas yang kalau misalnya orang tuh nggak percaya Tuhan ya Pak. Karena gini, dalam ilmu logika itu ada namanya necessary continue sama necessary exist Pak. Jadi necessary continue di mana sebuah individu, sebuah makhluk itu tuh bergantung sama makhluk yang lain dan itu gampang digantikan. Jadi kalau misalkan dia itu nggak percaya Tuhan, itu kan pasti dia bakal mati dan bakal digantikan yang lain ya sih Pak. Terus abis itu kalau misalkan dia itu ada yang lain anaknya, itu kan pasti digantikan. Contoh, itu semua yang ada di dunia ini kan sebenarnya tergantikan ya sih Pak. Contoh kalau misalkan kita kursi deh, kursi kalau misalkan nanti itu kan bergantung sama benda itu. Kalau salah satu contoh mungkin gara-gara atom itu saling merekat gitu kan sih Pak. Tapi kalau misalkan itu kena bom, itu kan langsung hancur, nggak ada yang namanya kursi lagi. Manusia pun juga gitu kan, necessary continue. Jadi semua yang ada di dunia ini necessary continue. Maka dari situ itulah yang membedakan makhluk sama kholak gitu. Jadi kalau misalkan dari situ, kalau misalkan kita di dimensi apapun, ketika misalkan kita hidup itu pasti membutuhkan satu sama lain. Meskipun zaman udah canggih sekalipun, misalkan udah AI mungkin udah kayak hampir nggak mungkin kita tuh berpikir ada Tuhan, mungkin sampai teknologi mungkin maju banget nanti ya. Tapi kan itu kan bergantung sama penciptanya awal. Terus itu pun juga bergantung sama energi dia diciptain. Gak mungkin gitu. Jadi dari situ para logika itu tuh akhirnya salah satu contohnya tuh Kurt Gödel gitu Pak. Kurt Gödel itu menemukan kayak teorema membuktikan kalau Tuhan itu ada menggunakan logika. Nanti teman-teman bisa cek gimana caranya konsep Kurt Gödel itu merumuskan Tuhan itu ada. Nah, habis itu yang kedua dari situ continue exist. Maksudnya necessary exist. Necessary exist itu di mana dia itu tanpa bergantung apapun, berdiri sendiri dan ya itu intinya. Jadi nggak bakal bisa dimusnahin. Jadi itu kan secara logika itu kan masuk kan Pak. Karena kalau misalnya kita menganggap contoh misalkan agama Shinto ya, oh matahari itu Tuhan kita gitu, oh matahari itu yang harus disembah. Tapi kan matahari berganti ke bulan ntar malam. Nah dari situ kan kayak salah satu contoh kan Nabi Ibrahim kan Pak waktu mencari tauhid itu, karena saling berganti. Terus habis itu, oh ini kita misalkan banyak tuh orang India tuh kayak menyembah tuh aneh-aneh nggak sih Pak? Kayak karena kepercayaan orang India kan semua benda itu tuh ada Tuhan di dalam situ. Jadi kalau misalnya itu bisa disembah, bisa bahkan sapi yang ininya itu bisa disembah, bisa ini. Itu tapi kan sapi itu kan kalau misalkan kita tusuk itu dia mati, itu kan namanya bukan sapi lagi. Kalaupun misalnya dia itu udah dimakan itu namanya bukan sapi lagi dan nggak ada sapi lagi. Dan itu sih kalau menurut saya itu ada dua kalau kuncinya itu. Kalau misalkan teman-teman tuh yang pertama tuh ngekonsep Tuhan itu sendiri, terus dari segi waktu, terus sama yang ketiga mungkin yang terakhir tuh dari segi etik, gimana caranya itu tuh benar-benar sangat adil untuk universal gitu, tanpa ada memihak misalkan ke kapitalis atau ke ideologi gitu. Tapi itu benar semua rumusnya itu sama, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan yang teman-teman tuh yang nonton tuh ateis, itu bisa pakai konsep logika itu sih Pak. Kalau misalkan kita tuh nggak percaya Tuhan nggak apa, tapi kan kita semuanya itu bakal mati gitu, semua itu bakal hilang. Tapi kita hidup itu kan ada tujuan Pak. Gak mungkin itu diciptain tuh sia-sia begitu aja. Maka dari situ akhirnya ada konsep akhirat yang menurut saya itu sangat masuk akal. Karena kita nggak mungkin manusia itu yang maksudnya makhluk yang diberikan akal, yang diberikan akal secara paling bagus lah di antara makhluk-makhluk lain, itu disia-siakan begitu saja Pak. Gitu. Dari situ kenapa Islam itu mengajarkan bahwa kamu tuh diciptakan buat ibadah. Jadi fungsinya di dunia ini ya buat mengumpulkan ibadah-ibadah dan pahala-pahala untuk meraih surga kita, meraih surga yang sudah dijanjikan dan meraih ridho Allah itu sendiri. Gitu sih Pak. Oke, baik. Ya, alhamdulillah percakapan yang sangat luar biasa bersama Gen Z, generasi Z yang cerdas, Ananda Syamil
Syamil Al-Farizi. Iya, Syamil Al-Farizi. Syamil Al-Farizi. Masih muda, masih kelas 2 SMA. Nanti kalau cari menantu, cari yang seperti ini ya, cerdas pemikiran dan seterusnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Nanti kapan-kapan nanti kita ketemu lagi, kita akan siap, bahas Pak. tentang pemikiran lagi ya. Oke, boleh. Nanti kalau ketemu orang ateis, suruh gini. Coba rasakan detak jantung gitu. Oh gitu ya. Ini bukti adanya Tuhan. Oh. Iya. Maksudnya definisi bukti ada Tuhan tuh ini tuh terasa tapi nggak ada bisa kelihatan gitu ya, Pak? Bukan hanya itu. Masa merasakan dek, masa nggak percaya Tuhan? Oh. Itu kan lucu. Oh iya. Pasti ada yang membuat jantung Kenapa ini itu dek gitu ya? menjadi berjalan jantungnya. Oh iya, sama yang terakhir, Ya. Isaac Newton kan waktu itu pernah bilang dia kan menemukan konsep gravitasi ya. Ya. Konsep gravitasi itu di mana dua buah benda itu saling tarik menarik. Ya. Nah, tapi ketika misalkan benda satu yang lain itu masuk, maksudnya itu konsep gravitasi itu jadi aneh. Rumus Newton tuh jadi kacau gitu. Dan itu waktu itu Newton tuh bilang semua yang alam semesta itu ya udah ada rumusnya, nggak perlu ada Tuhan yang mengatur. Ya. Sampai zaman siapa tuh saya lupa, ada penemunya bahwa membuktikan tuh salah. Dari situlah muncul teori namanya Chaos Effect atau enggak Butterfly Effect, di mana kesalahan sedikit aja itu bakal merubah sebegitu besarnya. Dari situ keteraturan alam semesta itu yang ada di dunia ini itu tuh pasti ada pengaturnya, nggak mungkin, bahkan nggak bisa. Dan definisi chaos yang paling tinggi itu di mana keteraturan paling tinggi di mana kita tuh tidak bisa memprediksi pakai rumus. Dari situ makanya Albert Einstein ngomong yang statement saya awal tadi. Bahkan akhirnya Isaac Newton tuh juga bingung juga, dan akhirnya dia mengatakan begini, saya nggak tahu peran saya di dunia ini itu apa. Saya ibarat saya itu anak kecil yang menemukan bongkahan batu yang indah di tepi pantai, dan itu adalah sebuah kebenaran yang sebenarnya itu kita harus meneliti kebenaran di depan kita. Maksudnya itu di bentangan lautan yang masih sangat luas. Maksudnya sekelas Isaac Newton aja masih mengatakan seperti itu. Maksudnya udah misalkan dia udah kayak paling diidolakan ya, maksudnya sebagai ilmuwan yang udah maksudnya ibarat kayak paling pinter lah. Tapi dia bisa gitu. Bingung gitu sama statement dia sendiri yang di awal gitu sih. Oke. Usia berapa sekarang? 17, 18, 19, 19, 20, 21. 4 tahun lagi menikah ya. Insya Allah 4 tahun lagi menikah. Menikah muda itu enak. Umur 21 tahun nanti menikah ya. Okay. Iya, insya Allah. Soalnya saya menyesal nih. Saya dulu menikah umur 26. Seandainya tahu menikah itu enak, maka tentu 21 tahun saya sudah menikah. Oh gitu ya Pak. Banyak teman-teman saya menikah umur 21 tahun. Siap. Nanti berarti antum 4 tahun lagi menikah ya dari sekarang. Insya Allah. Saya takut. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin
أتخى عبديم وبخا مستيعيم